Audio Jungle. Audio Jungle. Mau pindah-pindah Burayak, dikosongin farmnya ya. Habis lebaran kosongin farmnya dulu. Semakin hot aja harga cupang kali ini ya, jadi kita mau kosongin dulu. Check it out. Yuk, dikunci. Ada burayak. Ini jentiknya banyak nih. Jentiknya banyak nih. Tapi burayaknya juga banyak ya. Ini burayaknya banyak nih. Ini burayaknya umur 2 mingguan. Umur 2 mingguan ya. Ini kangkung mau nggak? Jadi hitam. Bawa apa itu? Oh, burayak ini. Mana? Burayak mau diungsiin. Ada apa dengan aquatic beta? Kenapa burayaknya mau diungsiin? Pensiun. Enggak Pensiun dini, pensiun jangan dini. dong pensiun, jangan dong. Walaupun harga murah jangan pensiun dong. Ini burayaknya mau aku ungsiin ke farm satunya. Nih. Jadi karena kita mau lebaran, mau holiday bentar ya. Kita mau holiday bentar, jadi burayaknya kita pindahin dulu biar aman. Jadi di rumah juga karena nggak ada orang, di farm kan ada yang rawat. Nah, kita taruh di farm satunya gitu. Ini durasinya pan. Bebotin weh. Aquatic Beta Farm. Kecil, sederhana, tapi menghasilkan. Kunci? Kunci? Kuncinya aja kok kayak Eris. Ini kalau jentiknya banyak gini, kira-kira burayanya dimakan jentik apa enggak? Oh, jelas tidak. Mereka Terus hidup sendiri-sendiri. tidak Dihilangin nggak? berdampingan. Perlu dihilangin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini banyak jentiknya daripada burayaknya. Wah, ini siapa ini? Nah, ini burayak cewek. Ini airnya udah disiapin dulu ya. Airnya udah disiapin dulu biar mereka masuk airnya udah enakan. Jadi airnya udah dimasukin ke tapang sama garam ya kan, terus nanti kita pindahin. Nah, di dalamnya sini juga udah ada kutirnya. Nih ada ininya nih, kelihatan di cahaya nih. Jadi di sini persiapannya udah ada kutir. Kayak gitu. Jadi di dalam sini kita udah siapin kutirnya, jadi nanti tinggal masuk, udah kita tinggal. Karena kita mau holiday bentar. Ya. Tuangin, Pako. Kok? Pako tuangin loh. Ada enggak? Ada enggak? Enggak lah. Tahan dikerah. Wah. Cara menuangkan yang salah. Ini ada ininya apa, Pak?
Ini apa? Hmm. Ini. Ada ini. Ada ini. Bentar toh. Bentar. Sama kayak gitu mah. Kelamaan. Oke, udah masuk. Dulu. Nah, itu lebih salah lagi. Bruh. Nah, ini nih, aku mau kasih lihat nih. Nah, ini loh. Nah, nih. Ini. Itu jangan sampai kemakan ikan tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Nih. Nih. Ini jadi kalau setiap kita itu jentik, biasanya ada setnya kayak gini kan, ada kayak ulet-uletnya ini. Tuh, ada ulet-uletnya begini. Itu jangan sampai kemakan ikan ya. Bikin mati. Yuk, kita holiday bentar yuk. Welcome the Warung of Ramington. Kali ini aku adik kita kan mau holiday. Jadi kita holidaynya di sekitaran Jogja karena nggak bisa ke mana-mana. Sekitaran Jogja kita ke daerah Kaliurang ya. Ini seperti ini. The Warung of Ramington, budaya Jawanya kental banget. Di sini yang dilihatin tuh budaya Jawanya kental banget. Dari musiknya sama yang terpampang di dinding-dinding. Cuma ada satu yang aneh dan menurut aku jadi pertanyaan. Tuh di sana ada tulisan tuh. Silahkan pukul untuk memanggil server. Itu yang dipukul siapa ya? Kita lihat list menu-menu di sini ya. Kita lihat list menu-menu di sini apa aja. Ya. Terus sih. Ada ayam rumahnya? Ayam rumahnya? Ayam lada itu. Lihat Bang. Gede banget mulutnya. Gede banget botolnya. Ini jus alpukatnya tuh. Dapat segini nih. Iris, tolong. Wah, lagi ya. Itu. Ini Itu. Enggak, ini nanti ya makan dulu, oke? Makan dulu. Makan dulu apa enggak? Mau perut sakit. Ini bukunya nih. Nanti makan lagi di mobil, oke? Ya? Ini ownernya Jangan ya. makan lagi ya. Ownernya. Nih banyak Makan banget lagi ya. menu-menu di sini. Dari harga 25.000, 20.000 dan terjangkau semuanya. Kalau menurut aku ini terjangkau ya, harganya terjangkau banget untuk kita makan di sini. Dan porsinya juga nggak sedikit, porsinya tuh sedikit ya. Ya? Nih, Ya? kayak
ayam nih. Ini segini 28.000. Terjangkau kan? Kalau untuk satu berdua cukup lah. Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Oke. Kita makan dulu ya. Halo guys, kita lagi di tempat makanan. Ini apa kok? Gigit. Pakai ikan Ini apa ini kok? terapi. Kan terapi kok? Iya. Gimana nih caranya? Yuk coba yuk sama yuk. Kita coba yuk kok. Sakit juga nih kakinya. Ini banyak sekali ikannya. Jatuh nggak ini ya? Wah, enak deh. Gede-gede. Banyak. Ini dongkol ikan. Kan terapi ini. Iya, enak. Sakit ya ternyata. Gini kalau mau di jalan, gini. Kalau dilatih aku tuh malah. Nih gini aja lah, jalan. Yang penting jalan yang gini nggak basah. Coba. Ikannya dimakan. Ikannya aja lah mas dimakan. Oh iya. Kanibal dia. Wah ini lagi makan di mana kok? Lagi makan Di mana? Kali warung Kaluran. Raminten. Ramen tuh. Mm-mm. Oh, kita nggak tahu. Tadi kan nggak lihat namanya. Ih, gila nih. Kakak gile. Terapi ikan. Ikan terapi. Tuh. Kita masukin kakinya ya. Tuh. Banyak banget. Oh, kan kok. Habis makan, itu kita bisa terapi kayak gini nih. Asik banget ya. Di sini jadi banyak fasilitasnya, buat selfie juga banyak banget fasilitas di sini. Terus ada juga penjualan pelet tuh. Ada penjualan pelet di sana. Di pojok sana ada penjualan pelet. Nanti per cupnya tuh 5.000-an. Nah, habis itu dikasih makan buat hiburan anak-anak kayak gitu, guys. Ini geli banget. Ini karena saking gelinya aku ini aja pojokan kecil aja. Unik ya. Itu banyak banget. Begini kan ya, tenang. Nggak kuat aku kalau semuanya. Nggak kuat aku kalau geli banget. Tapi emang kalau jenisnya kayak gini nih, dia bersihin kaki ya, digigit-gigitin gitu. Emang nggak sakit sih. Nanti kita lihat lagi apa yang ada di sana ya. Di sana banyak fasilitas buat anak-anak. Jadi sambil makan, sambil mainan, sambil ngomong anak sih kalau aku lihat gitu. Yang cara gede. Gak boleh nonton aku. Dalam. Wah, dapat 2 kata Dek. Nah nih, jadi ada spotnya buat apa? Buat selfie. Oh, ada spotnya. Bisa ada sepeda. Awalnya di sini ada pisang. Jadi ada spot-spotnya buat selfie. Nah, ownernya ada patungnya di sini. Ada patung.
Kalau tips buat penghobi cupang dengan kondisi penjualan market yang sekarang gimana nih menurut Aquatic Beta ini? Menurut Aquatic Beta, penjualan cupang yang sekarang ini memang banyak sekali yang mengeluh karena menurun, apalagi multi-multi ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang menurun enggak, cuma kita harus memperbaiki kualitas ikan aja, seperti itu. Tetap yang booming masih yang kuper-kuper gitu, jadi nanti banyakin aja kalian untuk breed, nerusin yang kuper-kuper. Nanti kalian bisa ambil yang bagus-bagus, ya kan, ambil yang bagus-bagus, yang top breednya, kalian breed lagi, kalian terusin lagi, di crossing lagi, gitu. Menurut Aquatic Beta, ikan cupang yang berkualitas tuh yang seperti gimana? Kalau dari Aquatic Beta sih, pertama foamnya, kedua colornya ya, warnanya dia Detailnya strong. gimana dong, foam itu gimana, colornya itu gimana? Ya dari foam itu ya dilihat dari bentuk anal, dorsal, ekor. Ekornya harus nutup sampai ke anal dan ke ekor, seperti itu. Terus ekornya harus nutup dari anal dan dorsal. Nah, jadi nutup tuh ekornya tuh, itu yang bagus. Kalau bisa sih masuk. Abis itu dari color dia harus strong. Jadi warnanya bener-bener, kalau kuning ya bener-bener kuning, kalau orange atau nemo bener-bener nemo. Jadi kelihatan pekat gitu warnanya. Seperti itu kalau milih ikan ya. Terus habis itu kepalanya dilihat, jangan nyendok ya. Kepalanya jangan nyendok. Kalian kalau mau pilih-pilih ikan buat di breeding lagi biar kualitasnya bagus ya harus dicari ikannya yang berkualitas, jangan asal-asalan. Seperti itu saran dan tips dari Aquatic Beta. Kalau sedikit saran untuk penjualan gimana? Penjualan kalian untuk yang tetap mau jualan di cupang, jangan cepat mengeluh, jangan cepat menyerah. Ini apa nih? Sikit. Jadi sarannya nih dari Aquatic Beta untuk penjualan cupang yang sekarang lagi menurun, kalian harus tetap gas dong penjualan cupangnya apapun itu, dan berikan yang terbaik untuk para customer biar mereka tetap percaya bahwa kalian seller yang bisa dipercaya. Udah Bu, Pak. Buat oleh-oleh Pak, buat oleh-oleh. Ini di atas. Ini sekarang udah puasa. Coba dulu. Ya. 2.500. Okay. Jadi bagian bawah itu kamar mandinya di dalam. Kalau yang kita ini kamar mandinya umum di luar, kayak gitu. Jangan lupa kalau kita mau nginep di hotel, kita bawa disinfektan ya. Jadi disemprot dulu ruangannya. Nih, begini nih bentuknya. Aduh.
Sore ini kita berenang. Sore ini kita berenang. Apa? Welcome to Kaliurang Resort. Oke. Sekarang kita lagi ada di Kaliurang Resort ya. Bentuknya tuh seperti camping kalau di sini. Jadi segitiga-segitiga kayak gini nih. Fasilitasnya itu panas lah. Fasilitasnya itu di sini ya. Fasilitasnya ada penyewaan sepeda. Ada penyewaan sepeda. Jadi kalau mau keliling-keliling biar nggak capek kita pakai sepeda, linjut sepeda. Tuh ada kolam renang nih, kolam renang. Sama view-nya di sini top banget. View-nya di sini top banget. Jadi kalau bagi kalian keluarga, family gitu mau menghilangkan kepenatan yang ada di kota, recommended kalau mau kesini. Oke? Cus, liatin deh. Nanti. What to wear? Oh. Pakai bikini, short, racer. Nggak boleh cuma pakai BH doang ya. What is that? Nih aku mau ambil welcome drink. Jadi satu kamar itu dapat dua drink, ya Pak? Iya. Kita ke restorannya. Lupa bawa masker Pak. Mau berenang. Di mana sih? Salah ya? Salah jalan? Oh ada jalan. Aku mau tukar welcome drinknya. Iya, di sini. Dapat apa ya kan? Bisa diantar ke kelompok. Minta 6 ya? Iya. Thank you ya. Udah ditukar. Jadi kita nanti nungguin di swimming poolnya sambil nungguin anak-anak berenang. Aku juga mau swimming. Masa breeder cupang nggak bisa berenang ya? Kalau yang sebelah sini ini rumah-rumah nih ya. Sebelah sini ini rumah-rumah ya. Bentuknya rumah. Jadi nggak semacam camping segitiga itu, rumah yang segitiga gitu. Cuma asri banget sih. Asri banget. Mau lihat aku berenang? Aku mau ketawa dulu. Oke, kita sambil tungguin minum, kita berenang bareng anak-anak ya. Sebelum di sini udaranya jadi dingin, karena emang di sini udaranya tuh dingin. Kalau sudah malam dingin, jadi tanpa AC pun dingin. Kalau pagi, sejuk banget.
di sini aku sebagai owner Aquatic Beta, aku pingin berbagi cerita soal gimana sih awal Aquatic Beta, gimana sih awalnya aku bisa ngerti tentang cupang, gimana sih seorang cewek kok seneng sama ikan. Biasanya kan kalau cewek tuh sukanya yang lucu-lucu, misalnya kayak kucing, anjing kayak gitu. Nah ini kenapa sih aku kok tertarik dengan cupang? Nah itu awal mulanya karena corona. Ya, COVID ini bikin aku nggak punya kerjaan, jadi nggak ada kesibukan di rumah, Yang iseng-iseng. awalnya juga nggak punya kerjaan. Awalnya emang nggak ada kerjaan aku mah. Tapi ini ngobrol-ngobrol, anaknya siapa ya ini ya? Ini anaknya siapa ini? Ini kerjaan tambahan, Pak. Kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan yang ini. Oh, kerjaan sampingan. Sambil ngomong nih. Ini anaknya siapa ya ini ya? Nah gitu, jadi awalnya itu emang karena aku nggak punya kerjaan di awal corona, nggak ada kesibukan sama sekali, iseng-iseng pas lihat IG ya ada lelang ikan cupang. Lihat itu, tertariknya pertama itu cupang itu bukan di plakat say, jadi tertariknya itu di half moon akunya. Jadi bentuk gaunnya, jadi bentuk ekor sirip, bentuk ekor anal dan dorsalnya itu yang kayak gaun. Bagi aku cantik banget. Nah di situ aku mulai tertarik koleksi ikan cupang. Dari yang harganya 10.000, 20.000, 30.000 itu aku beli semua. Jadi di rumah sekitar ada 20 toples koleksi pertama aku. Ya, itu dari yang warnanya basegel sampai yang warnanya banyak, colornya banyak. Nah itu ada. Di situ aku nggak ngerti yang namanya basegel itu gimana, yang namanya multi yang formnya cakep itu seperti apa. Itu nggak ngerti. Jadi bener-bener dari awal nol itu aku nggak ngerti tentang form, colornya yang bagus itu seperti apa, nggak tahu. Aku asal koleksi, asal aku suka, udah beli. Awal pertamanya itu aku mencoba beli half moon, itu dari Medan ya, itu datang pertama ekornya rusak, jadi dia patah ekornya itu, patah. Abis itu ya udah beli ikan jenis lainnya, cupang jenis lainnya seperti plakat. Habis itu ya kebanyakan plakat, tapi warna-warna waktu itu masih yang solid, jadi yang kayak wet platinum, habis itu dumboir kayak gitu-gitu. Nah pokoknya yang lucu-lucu, yang aneh-aneh aku beli. Itu bulan Maret, awal corona. Habis itu aku lihat-lihat perkembangan lagi, kok cupang makin viral nih, makin booming nih. Nyoba breeding. Itu breeding, itu pakai ikan yang ada di rumah. Jadi aku nggak beli indukan yang mahal gitu, enggak. Jadi aku bener-bener stepnya belajar dari ikan yang murah. Dan awal pertama breeding itu berhasil berapa ekor ya itu? 100-200 ekor itu jadi. Tapi ikannya ikan nyeleneh. Nggak tahu jenis apa. Yang jelas badannya itu ada yang hitam, ada yang biru, tapi ekornya itu ada yang kuning, ada yang pokoknya beda-beda deh itu. Lebih banyak kayak MG sih, cuma bagi aku itu bukan MG. Di situ aku berhasil breeding cupang. Nah, dari situ aku mulai nih memperbaiki kualitas cupangnya. Dari pertama itu aku coba partean. Jadi aku ambil partean sekitar 50 ekor. Di situ aku belajar, pertama belajar lelang, kedua mempelajari ikan jenisnya apa, formnya seperti apa, warnanya itu apa aja, itu aku pelajarin. Sambil berjualan, sambil aku belajar, sambil aku melihat kedepannya seperti apa nih cupang. Itu waktu di bulan April. Nah, di situ sambil jualan, aku juga sambil breeding. Jadi memperbaiki kualitas. Setelah berhasil breedingan aku, setelah aku mantep nih hasilnya seperti ini, baru nih aku mulai merambah ke yang lainnya seperti
impor dari Thailand, Vietnam. Habis itu ambil dari beberapa breeder ternama di Indonesia, dari Medan kayak gitu. Habis itu dari Medan, dari Jawa Barat juga ada. Ya, seller-seller terkenal pasti aku ambilin deh. Jadi aku mau melihat genetiknya mereka seperti apa. Dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau ya. Jadi kita kan ceritanya mau buat bisnis nih. Jadi aku ambilnya harga-harga yang masih terjangkau. Jangan terlalu deket dong, kelihatan jerawatnya. Nah, abis itu setelah bisa breeding, bisa jualan, aku dapat surprise nih dari suami. Dapat surprise, didatengin deh babi DIY ke tempatku. Nah, di situ kita mulai berkembang di situ. Banyak orang mengetahui Aquatic Beta, banyak orang mengenal Aquatic Beta. Nah, aku mulai perbanyak ikan-ikan di farm. Jadi aku mulai perbanyak semuanya tuh. Aku mulai perbanyak. Ada beberapa aku ambil karena masih awal ya. Jadi aku nggak punya banyak cukup ikan waktu itu. Jadi aku ambil di parten. Aku ambil parten di breeder sebelumnya. Seperti itu. Aku ambil di sana, aku jual lagi. Aku ambil di sana, aku jual lagi kayak gitu. Tapi masih satu gen. Masih satu line ya. Jadi aku nggak ambilnya di luar itu. Jadi kalian yang memang mau belajar breeding, mau belajar berjualan, itu memang baiknya dari tahap 0. Jangan langsung tiba-tiba boom kayak gitu, belum apa-apa boom, nanti begitu jatuh kalian kaget, ruginya kok seperti ini, nggak untung seperti ini kayak gitu. Jadi diam. Jadi kopinya sampai sini ya kak ya? Oke, makasih ya Om. Oke, thank you. Tambah soda gembira ya. Berapa? 3. Iklan dulu say, iklan dulu. Nah terus merambah makin banyak juga aku kenal beberapa seller, beberapa breeder. Aku bisa berteman baik, aku share pengalaman bersama mereka, aku perbaiki kualitas ikan, juga aku perbesar farm, seperti itu. Jadi perjalanan Aquatic Beta sebenarnya baru banget sih untuk mengenal cupang, cuma nggak aku berhentiin di sini aja. Ketika harga-harga mulai ngedrop ya aku nggak berhenti dong, aku tetap aja maju aja terus, nggak masalah mau harganya turun, mau harganya seperti apa. Aku kan ada lalat. Ini makannya banyak lalat. Aku maunya tuh cupang. Aku memang hobinya di cupang gitu ya. Jadi aku pengen ngeliatin kalau aku memang seneng di cupang. Jadi bukan karena semata-mata terus hasilnya lagi booming aku ikut-ikutan, tapi begitu hasilnya turun aku tutup close. Nggak seperti itu. Aku nggak pingin kayak seller musiman, istilahnya seperti itu. Ketika musimnya lagi bagus-bagus ikut-ikutan, ketika musimnya lagi down hilang deh mereka kayak gitu. Aku nggak mau gitu. Aku pingin membangun nama Aquatic ini bener-bener bisa dipercaya. Ketika memang banyak yang mau breeding, mau gen dari Aquatic Beta, aku bisa ngeluarin, aku bisa ngasih yang terbaik buat para pecinta cupang. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Nah kak, ini kalau untuk motivasi buat teman-teman seller maupun breeder cupang di Indonesia gimana? Khususnya untuk ikan jenis multicolor. Untuk motivasinya buat kalian para breeder sama seller khususnya di Indonesia ya, pokoknya jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap terus breeding, berikan kualitas terbaik, jangan kalah sama pasar luar negeri. Nah, karena ada salah satu grup Telegram dari sana nih, dari luar, itu untuk pasar multicolor sendiri masih tinggi loh, masih tinggi. Itu multicolor ya? Multicolor, bukan yang kuper-kuper loh, multicolornya. Itu sampai berapa itu satu ekornya?
Itu Itu dijual ke ekspor atau gimana ya? Nah, kalau untuk pasar multicolor itu yang di salah satu Telegram itu mereka bisa ekspor sampai 2000 baht loh. 2000 baht, bayangin kalau dirupiahin itu sampai berapa itu, Pak? Kurang lebih satu jutaan ya. 2000 kali 500 kan 1 jutaan. 1 jutaan per ekor tuh. Kalian bisa lihat kan betapa untungnya itu masih banyak di dunia cupang ini. Kita bisa untungnya lebih banyak daripada ini ya, daripada kita harus jualan sebuah barang ya. Aku punya toko sih, sebenarnya aku punya toko. Nah di situ aku juga jualan barang. Cuma marginnya dengan jualan cupang sama jualan barang yang aku punya itu ternyata marginnya lebih banyak di cupang. Dan itu marginnya tuh aduh selisihnya banyak banget. Kita tahu pakan cupang itu berapa sih? Pakannya cupang itu berapa sih? Biaya perawatannya seperti apa sih? Dari dia menetas sampai dia 4 bulan itu sangat sedikit, sangat minim banget untuk perawatan sama biaya pakannya. Sampai dia full block, sampai dia siap dijual itu sangat kecil. Dan keuntungannya bisa 100%. Bahkan kalau misal kita bisa seperti yang di luar sana, bisa sampai berapa ribu persen sendiri. Seperti itu. Jadi menurut aku kalau dibilang multicolor down, enggak. Gimana kita caranya bisa nge-upin multicolor itu sendiri? Gimana kita bisa memasarkan cupang itu sendiri? Oke, pinter-pinter dong seperti mereka. Jangan menyerah. Kita bisa kok kayak gitu. Nah, buat kalian seller cupang di Indonesia nih, aku mau kasih tips-tips gimana sih caranya untuk berjualan biar lebih lebih semangat juga, hasilnya juga maksimal. Jadi kalau aquatic beta nih, jadi pengalaman aku aquatic beta itu berjualannya di Instagram. Nah biasanya modalnya Instagram tuh apa sih selain upload, selain kita memperbaiki hashtagnya itu. Nah itu yang kita perbaikin itu ada tangan tuh tinggi banget sumpah tuh. Aku tuh dari tadi aduh Tuhan. Turun. Jadi sambil ngawasin anak-anak tuh naik, suar deh. Tuh serem. Averio Falco, turun. Oh. Nah, selama ini kan jualannya di Instagram ya aquatic beta. Selain hashtag sama kita sering-sering upload iklan upload cupang-cupang terbaik ya. Jadi upload cupang-cupang terbaik itu kita memang harus mau berkorban ngeluarin modal untuk promote. Nah kayak gitu. Jadi ya promote di IG tuh ada yang beberapa hari itu 30.000, itu juga ada seperti itu. Aku dulu sering seperti itu, aku dulu sering banget seperti itu keluar modal untuk promote. Selain itu kalian juga bisa endorse di seller atau breeder dengan akun yang besar. Nah seperti Baby DIY, Caraka itu kan mereka juga nerima endorse. Nah kita bisa melalui mereka, Moms Beta kayak gitu bisa. Terus apa lagi ya? Yang jelas kalian juga harus mengikutin alur penjualan ikan seperti apa sekarang ini ya. Kalau ikan-ikannya cakep ya jangan dijual murah kayak gitu. Ikan-ikan cakep jangan mau dijual murah. Kalian harus berani dong mempertahankan harga ikan, apalagi ikannya cakep ya enggak. Yang bikin ngedrop tuh kayak gitu, ikannya bagus dijual murah, jangan kayak gitu. Jadi kita punya mental penjual itu jangan terus jatuhin harga gitu aja. Jadi kita tuh mampu nge-upin harga-harga cupang kayak gitu, apalagi yang cakep-cakep. Sayang dong ikan cakep-cakep dijual murah ya enggak. Di sini tuh sejuk ya, jadi kalau di daerah Kaliurang itu kemungkinan besar kalau ternak cupang lumayan ekstrim
karena cupang sendiri nggak tahan sama dingin. Tapi kalau seperti lele, nila gitu di sini banyak ya perikanannya ya Pak ya. Tuh banyak di sini, jamur tuh banyak. Tapi kalau untuk cupang, usaha cupang di daerah yang dingin itu susah. Ya lumayan sih, lumayan banyak perjuangan kayaknya ya. Kita mau nyobain naik ke atas nih lah. Serius. Tunggu. Kakiku berasa gemetar. Jadi coba lihat deh. Bisa lihat. Tuh lihat tuh tangannya tuh ke atas. Nih, serius kita naik. Kita foto berdua di atas. Oke guys, doakan saya perjalanan ke barat ya. Ini tuh udah agak takut. Jangan keras-keras ya, naiknya tuh jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Tadi katanya itu geter-geter. Naik lagi. Segini ya. Udah nggak usah main atas. Nah, dari aku bangun akuatik itu banyak keuntungan yang udah aku dapetin ya. Dari cupang ini banyak banget. Kalian bisa lihat banyak seller yang benar-benar bisa berkembang dari cupang ini. Jadi dari cupang ini aku bisa ngasih kerjaan. Jadi ada 4 karyawan di farm. 4 karyawan di farm. Abis itu keuntungan lainnya aku bisa beli, istilahnya beli sesuatu yang nggak murah. Dari cupang ini nggak murah. Aku juga bisa holiday kesana kesini, lumayan loh dari cupang ini. Itu dari aku pribadi. Coba kalau dari dari breeder yang memang genetik mereka bener-bener sudah jadi dan mereka bener istilahnya mengawali cupang itu udah beberapa tahun yang lalu. Coba kalian bayangin aja nominalnya berapa yang mereka akan dapetin, keuntungannya seperti apa yang mereka dapetin. Kalian tahu sendiri cupang aja kalau memang dari breeder ternama, genetiknya bener-bener jelas, satu cupang itu pasti jutaan ya, pasti jutaan harganya. Oke, kalian bisa bayangin hal itu. Kalau misalkan ada 10 ekor aja setiap hari mereka jual, aduh, bukan mimpi lagi jadi jutawan ya nggak. Jadi nggak ada yang impossible deh dari cupang ini, asal kalian giat buat dapetin hasil yang maksimal. Cupangnya genetiknya cakep, aku yakin pasti memuaskan. Nah, di balik perjuangan dan kemajuan akuatik beta tidak terlepas dari sosok-sosok yang sudah membantu selama ini. Akuatik beta mau berterima kasih buat pertama gudang cupang koi yang ada di Magelang, itu khususnya untuk Mas Farid sama Mbak Ayu. Itu mereka yang mengenalkan cupang, bagaimana kita breeding cupang, kita mengajari mengerti tentang dunia cupang gitu. Yang kedua, sosok Babe DIY Gembel. Babe DIY gimana sih sosoknya, yang bener-bener dianya enak banget diajak ngobrol, ramah. Terus kalau kita misalkan ada kesusahan nih soal seperti apapun, pasti akan dibantu sama beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Cang Raka dari Manson Cupang Reot. Apa sih yang aku dapetin dari Cang Raka? Banyak banget dari dia. Gayanya yang sok keras sih, kalau menurut aku sok keras, sok mahal, ya nggak. Kalian pasti akan mengatakan yoi dengan dianya yang keras, sok jual mahal. Memang betul karakter dia yang seperti itu, tapi dibalik itu semua dia orangnya care banget, asli enjoy banget. Aku bilang
Cang, gimana sih cara penjualannya seperti ini, gimana sih harusnya aku ini. Dia ngajarin semuanya, dia ngajarin kamu harusnya seperti ini kak, kamu harusnya seperti ini, jangan menyerah. Nah itu yang aku dapetin dari Cang Raka untuk bagaimana kita menjual cupang-cupang agar tetap laris. Yang ketiga tadi Cang Raka ya. Yang keempat itu Nuzaik Beta, Bang Kafit sendiri ya, Mas Kafit, Abdul Kafit ya namanya ya. Nah si Bor ini orangnya emang gitu ya, kalau dilihat selengean, abis itu kalau ngomong gayanya kayak nampar deh, sumpah. Gayanya kayak nampar-nampar gitu. Cuma kalau kalian udah kenal, kalian ketemu sama orangnya, pribadinya sendiri, dia orangnya ini banget, care banget. Terus pasti dia ngasih tahu, kamu tuh mbok begini. Nah, kamu begini. Kadang kalau kita udah kenal dekat, kita tuh di WA, tiba-tiba di WA, kamu mau begini nggak? Dikasih tahu, ada info apa dikasih tahu sama dia. Itulah dari keempat orang ini ya, keempat orang ini, mereka benar-benar membantu aku Atik Beta dari 0 sampai sekarang ini kita bisa dikenal banyak orang. Nah nggak ada salahnya kalian niru kita dong, nggak ada salahnya kalian niru kesuksesan aku Atik Beta seperti apa, bisa kenal dengan Babi Diwa, Cang Raka, Nuzaik. Mungkin nanti next kita bakalan kenal sama Bang Robi Mesa yang ada di luar Pulau Jawa. Banyak sih yang dari luar Pulau Jawa yang sebenarnya pingin banget aku Atik Beta kenal. Jadi nggak hanya ini aja ya. Jadi kalau ketemu kan biasanya paling Babi Diwa, Cang Raka, Bang Nuzaik, cuma itu aja. Petrisyola kayak gitu. Nah aku pingin yang lainnya juga nanti bakalan kita bikin bikin konten, bikin ketemuan, kita kenalan sama mereka, seperti apa farmnya, seperti apa pengalamannya dari 0 sampai sekarang tentang cupang, bekerja di cupang ini seperti apa, suksesnya seperti apa. Jadi bisa buat motivasi kalian ya. Run. 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 Besar banget. Biar gede guys. Waduh. Ada apa tadi coba? Enggak kuat aku. Kak Ali, Papa aku. Panas banget deh. Pulang. Makanya dari tuh. Ya. Nah, api unggun dulu di kayak bumi perkemahan gitu, cuma di Maldives. Jadi hotel yang di Maldives kayak bumi perkemahan, kayak sistemnya kayak camping. Asik. Oke. Malam. Kita udah malam nih ya. Di sini malam, terus dibikinin api unggun. Aku mau ngobrolin tentang kenapa aku Atik Beta pilih plakat. Kenapa nggak half moon, nggak double tail, nggak jumbo ear, tapi plakat, multi plakat. Karena banyak banget pengalaman untuk cupang jenis plakat itu pengirimannya lebih gampang. Dan daya tariknya juga lebih banyak yang menyukai plakat kayak gitu, apalagi yang multi. Kalau untuk warna-warna solid sendiri sih biasanya untuk kontes, warna kontes. Tapi kalau yang multicolor
selain bisa buat kontes, biasanya untuk penghobi cupang, mereka yang suka koleksi cupang. Nah, yang Aquatic kembangin sendiri kebanyakan multi terus Cooper ya, multi terus Cooper, plakat multi Cooper. Kenapa? Karena pemasarannya lebih mudah, daya tariknya untuk ke masyarakat juga lebih gampang gitu. Half Moon sebenarnya bagus, HM cantik, mereka cantik, cuma untuk pengiriman sendiri harus benar-benar safety ya, biar nggak rusak kayak gitu. Jadi gelembungnya dia, terus packingannya juga harus benar-benar aman biar ekornya nggak rusak kayak gitu. Dari Aquatic Beta untuk info-info kenapa kok pilih plakat, karena itu alasannya, plakat lebih mudah untuk pengirimannya dan penjualannya, seperti itu guys. Dan untuk packingannya, Aquatic biasanya memakai styrofoam, kardus, dan plastiknya di double kayak gitu aja, yang simple. Ya namanya usaha kan, kita nggak usah terlalu berlebihan, nanti untungnya makin berkurang. Pesan-pesan nih buat para pembesar di dunia percupangan Indonesia khususnya ya, dari Aquatic Beta ingin menyampaikan, supportlah kita nih yang masih awam dengan dunia cupang, masih belum mengenal dunia cupang, bagaimana cara mengembangkan bisnis dalam dunia cupang ini. Jangan sampai ada perdebatan lagi, atau saling bentrok ya, saling bentrok, saling beradu antar akun, antar sesama penghobi cupang. Jangan sampai ada seperti itu lagi. Pokoknya selama ada youtubers cupang, semoga percupangan Indonesia ini semakin maju ya. Yang kita tuh seharusnya bisa fighting ya, bisa bareng-bareng berjuang biar nggak kalah saing sama cupang-cupang yang dari luar sono kayak gitu. Jadi pesan dari Aquatic Beta, bantu dong support kita yang masih kecil-kecil ini biar bisa berkembang bareng-bareng, mengembangkan dunia cupang ini maksimal, dan kita bisa bersaing menghadapi dunia cupang dari luar negeri.